Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita yang membahas tentang 10 qawaid fi tazkiyatin nafsi, 10 kaidah dalam pensucian jiwa atau tazkiyatun nafas, buku kecil karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di kaidah ya yang ke-8. Ya, ke-8 kita belum bahaskan ya. 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 Baik. Ya, saya sedikit lupa antara sekarang masuk ke 9 ataukah sekarang masuk ke 8. 8 kan? Ya. Baik, al-qa'idatu tsaminah, kaidah yang ke-8 ya, tentang tazkiyatun nafas, yaitu takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa, yaitu dengan memilih ya teman duduk kita, memilih sahabat, orang-orang yang dijadikan sahabat kita, orang-orang yang dijadikan teman-teman dekat kita. Maka ya kaidah yang ke-8 itu berbicara tentang hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah ya dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa mereka beribadah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari ataupun di sore hari. Yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan engkau palingkan ya, pandangan engkau dari mereka ya. Turiduna zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau berpaling ya pandangan engkau kepada orang-orang yang hanya menginginkan dunia saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau taati ya orang-orang yang lalai hatinya untuk mengingat kami, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawah, dan ya, dia mengikuti hawa nafsunya ya, maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau taati. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini ya, dengan mengatakan fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Ayat di atas perintah kepada kita semua ya, bahwa kita diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik, untuk ya memilih memilih dengan siapa kita bersahabat ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah engkau ya dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa di pagi dan di sore hari, dan mereka hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Ini perintah bahwa kita diperintah untuk apa? Ya, bahwa kita diperintah untuk ya memilih dengan siapa kita berteman. Ya, tidak asal-asalan. Ya. Wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara. Ya, walaupun ya, mereka adalah orang-orang yang fakir. Walaupun mereka adalah orang yang miskin, tapi ketika mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ya, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka orang yang miskin, maka itu adalah perintah ya, agar kita senantiasa ya, memiliki atau berteman, bersahabat ya, bersahabat dengan orang-orang tersebut ya. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Kenapa kita diperintahkan untuk berteman atau untuk bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu? Ya, karena ya, ketika kita berteman dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa, maka itu memiliki faidah yang kata Syekh As-Sa'di la yuhsa, tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa dihitung. Maka salah satu faidah ya, salah satu faidah ketika kita berteman dengan orang yang saleh minimal ya, itu ketika kita berada di samping orang yang saleh, berada dengan mereka, maka kita akan malu untuk berbuat maksiat. Ya. Ketika kita berjalan ya, bersama teman yang saleh, ya, bersama sahabat yang dia ya, tunduk dan taat kepada aturan Allah, maka ya, kita akan malu ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadisnya menjelaskan ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhallil, ya, man yukhalil. Maka hendaknya di antara kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman, bersahabat. Ya. Ya. Tadi saya baru ya, membaca bahwa ada salah satu teman istri, dia memiliki teman sebulan yang lalu, ya, teman dekat. Ya, ini kita berbicara mengenai teman dekat ya, bukan hanya sekedar teman. Sebulan yang lalu dia masih sholat, ya, dia masih ya, mengerjakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ya, hari ini atau belakangan ini ya, dia sudah meninggalkan agamanya. Ya, wal'iyadu billah. Ya, maka as-sahib sahib. Pepatah Arab mengatakan yang namanya sahib, yang namanya sahabat, yang namanya teman dekat, ya, sahib itu menarik. Ya. Ya. Jadi teman dekat itu bisa menarik kita. Ya. Membawa kita. Ya, kalau dibawa kepada hal yang positif, yang baik, menuntun kita agar senantiasa taat kepada Allah, alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat. Namun kalau sebaliknya, ya, maka ini musibah. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala beliau berkata, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang di atas agama, ya, seseorang ya, di atas agama temannya, ma'nahu, artinya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan engkau ya, bersahabat, berteman dekat
dengan seseorang kecuali engkau ridhoi agamanya. Ya, kecuali engkau ridhoi agamanya. Fa innaka idza qalaltahu qadaka ila dini wa madhhabi. Karena sesungguhnya ketika engkau berteman dengannya, ya, dengan orang yang misalnya tidak baik agamanya, maka ya, dia akan membawa engkau ya, kepada agamanya, ya. Bagaimana dia mazhabnya dia, bagaimana ya, kebiasaan dia, ya. Wala tugharrir bidinika, ya, dan jangan tertipu dengan ya, dengan kesolehan engkau, ya. Jangan saya mah imannya udah tinggi, jadi mau ya ini nggak ngaruh sama saya, ya. Jangan, ya. Kata beliau, jangan engkau tertipu dengan ya, dengan agamamu, ya, dengan imanmu itu. Wala tukhatir bi nafsika, dan jangan engkau jerumuskan dirimu kepada sesuatu hal yang berbahaya, ya. Karena kita nggak tahu, ya, kita diperintah untuk menjauhi oleh Nabi SAW, ya, agar kita jangan berteman dengan orang-orang yang memang rusak agamanya. Nabi yang memerintahkan, ya. Karena ketika Nabi SAW memerintahkan hal tersebut, pasti itu ada maslahat yang sangat besar, ya. Jadi jangan kemudian kita dengan pedenya kemudian mengatakan, ya, iman saya sudah kuat, iman saya sudah tinggi, ini tidak akan berpengaruh kepada saya, ya. Telah banyak bukti, ya, yang tadinya dia mungkin rajin ke masjid, yang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena dia berteman dengan orang yang ya, thaleh. Jadi ada saleh, ada thaleh. Ya, saleh ya baik, ya, dia orang yang saleh. Thaleh ya itu kebalikannya, ya. Baqa muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walihda yaqulu Ibnu Mas'ud, maka dari itu Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, i'tabirun nas ya, bi akhdanihim, fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Ya, sesungguhnya ya, manusia itu dia tidak menjadikan sahabat dekatnya kecuali siapa? Kecuali dia kagum terhadap orang tersebut. Dia biasanya dekat, dia biasanya menjadikan fulan sebagai sahabatnya. Itu kenapa? Karena ta'jub, ya, kagum. Oh, ya, kalau berteman dengan fulan, ya, ini gini. Ya, kalau dia memiliki ya, ini dia ta'jub, ya, dia ta'jub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathalul jalisis salih was-su' ya, kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan ya, seseorang ketika dia berteman dengan orang yang saleh dengan orang yang buruk, itu sebagaimana ketika dia berteman dengan orang ya, penjual minyak wangi ya, dan dengan ya, pandai besi. Fahamilul misk, maka ya, penjual minyak wangi imma an yuhdhiyaka, ya, dia bisa ya, memberi hadiah minyak wangi tersebut kepada Anda, kepada kita sebagai temannya. Wa imma, ataupun ya, dia apa? Tabta'amin, ya, engkau bisa beli. Kalau nggak dikasih ya, dari teman kita yang jual minyak wangi, kita bisa beli darinya, ya. Kalau nggak dua-duanya, minimal apa? Antajida minhu rihan tayyibatan, ya, ketika kita berada di sampingnya, maka kita mendapatkan bau yang harum, minimal.
Ya masa penjual minyak wangi kemudian ya baunya nggak wangi. Ya, minimal kita mencium bau yang wangi. Itu ketika kita berteman dengan orang yang saleh, itu permisalannya adalah ya sebagaimana kita berteman dengan penjual minyak wangi. Sedangkan ketika kita berteman dengan orang yang buruk, maka Nabi SAW menggambarkan seakan-akan kita berteman dengan pandai besi. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Nah, sedangkan kalau ya kita berteman ya dengan pandai besi, ya itu bisa-bisa ya baju kita apa? Rusak. Ya, mungkin kena percikan-percikan apinya atau mungkin terbakar. Wa imma atau ya minimal engkau ketika di sampingnya ya mendapatkan bau yang kurang sedap, ya. Itu permisalan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berteman dengan orang yang baik, orang yang saleh, yaitu sebagaimana kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, memberikan permisalan bahwa ketika kita berteman dengan orang yang buruk, ya, maka ya, seakan-akan atau sebagaimana ketika kita berteman dengan pandai besi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Qadhi Iyad beliau mengatakan ya, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi tajannubu khulaqa'is su'i wa mujalasatil asyrar. Maka di dalam hadis menjelaskan perintah bahwa kita diperintah untuk menjauhi ya atau berkumpul dengan orang-orang yang buruk agamanya. Ya. Dan juga ya kita diperintah ya untuk ya tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat kita. Ya. Wa ahlul bid'ah wal mukhtabin. Ya. Ya. Dan juga kita diperintahkan untuk menjauhi ahlul bid'ah dan juga al-mukhtabin, orang-orang yang senantiasa sukanya ghibah. Kalau kita punya teman sukanya ghibah, ya, itu lebih baik dijauhi. Ya, karena ya biasanya apa? Ngikut, bukan kemudian ya stop, ini ghibah, gak boleh. Tapi kalau ya dia temannya sudah ghibah, ya, itu kebanyakan ngikut, bahkan terkadang lebih seru, ya, lebih kenceng ya ghibahnya daripada yang memulai. Kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi mereka? Li'anna jami'a haula, karena mereka semua itu memiliki pengaruh kepada kita. Dan juga hadis tersebut ya, wal haddu ala mujalasati ahlil khair. Hadis tadi kata Qadhi Iyad itu perintah, anjuran, motivasi kepada kita semua agar kita berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, ya, yang memiliki ilmu, yang memiliki adab, ya, yang memiliki akhlak yang terpuji. Fa'alal abdi, maka sudah seyogyanya bagi seorang hamba takhayyurul julasa'il ladzina yu'inunahu 'alal khair, memilih teman-teman yang baik agar bisa membantunya, menolongnya di dalam kebaikan. Orang yang kalau dia memiliki teman yang baik, teman yang soleh, akan senantiasa menolong dirinya untuk kebaikan. Ya. Tapi kalau orang dia berteman dengan orang-orang yang buruk, ya teman tersebut juga akan membantu dia kepada hal-hal yang buruk, mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Fa innahum min a'zami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha. Maka mereka itu teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, itu salah satu sebab terbesar dari pensucian jiwa kita, ya, dan
ya wasalahiha, ya, dan kesalehan jiwa kita, ya. Dan juga ya sudah seyogianya bagi seorang hamba untuk berhati-hati, untuk waspada ya terhadap teman-teman yang buruk, ya, dan terhadap teman-teman yang rusak. Fa innahum, karena mereka akhtaru alaihi minal jaram, ya, mereka tuh sangat berpengaruh, berbahaya terhadap kita. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, ya, di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, dan hari di mana ketika seseorang yang zalim, ya, itu menggigit kedua tangannya. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana menggigit kedua tangan. Satu tangan aja susah. Ini kedua tangan. Ya. Maka ya, para ulama tafsir menjelaskan apa maksud dari menggigit kedua tangan. Ya. Mereka menjelaskan ya, bahwa seseorang itu ketika rugi atau ketika dia menyesal, ya, dia merugi, itu biasanya ngapain? Gigit jari. Ya, gigit jari. Ya, menandakan penyesalan dia. Ya. Maka orang zalim ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan menggigit kedua tangan, ini kenapa dia sampai menggigit kedua tangannya? Itu karena saking menyesalnya dia. Ya. Benar-benar dia telah menyesal. Menyesal di dunia bisa diperbaiki. Di akhirat selesai. Ya. Maka dia mengatakan, ya, seandainya aku mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka diri ini, merugi, nyesel. Ya. Seandainya aku tidak jadikan fulan sebagai teman dekat. Ya, jadi dia nyesel. Ya, dia merugi, menyesali dirinya. Kenapa dia jadikan fulan sebagai teman dekat? Ya. Laqad adallani 'anil dzikri. Ya, dia mengatakan temanku, ya, dia itu telah ya, memalikanku dari az-zikr, dari mengingat Allah, dari Al-Quran. Ya. Ini peringatan, ya, bahwa ya, ada nanti orang-orang yang menyesal karena dia salah memilih teman dekat. Ya. Ada nanti di akhirat nanti orang-orang yang ya, dia merugi, menyesali dirinya ya, karena dia salah menjadikan sahabat, ya, yang akhirnya malah memalingkan dia dari Al-Quran, memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wal'iyadu billah. Baik, kemudian al-qaidatut tasi'ah, kaidah yang ke-9, ya, al-hadhru minal ujubi wal ightirari bin nafs. Waspada terhadap ujub, ya, bangga terhadap dirinya, wal ightirari bin nafs, ya, dan juga waspada terhadap ya, tipu daya jiwa ini, ya, tertipu terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku
tuzakku anfusakum, jangan kalian ya mensucikan ya diri-diri kalian. Ya, saya ini yang paling ya, rajin ibadahnya di kampung ini. Saya ini yang paling bertakwa. Saya ini yang paling banyak sedekahnya. Ya. Allah katakan apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang bertakwa kepadanya. Fanaha Allah azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk memuji dirinya sendiri. Ya. Yang mana itu menunjukkan bahwa dia orang yang ya, dia memuji dirinya sendiri, menunjukkan bahwa ini loh saya ya, orang yang paling ya misalnya tadi orang paling ya, bertakwa, orang yang paling ya, banyak sedekahnya, orang yang paling saleh ya. Jangan. Lianna taqwa mahalluhal qalb. Karena takwa itu tempatnya di hati. Wallahu azza wa jalla huwa a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ya ada di dalam hati kita. Mana yang paling bertakwa ya di antara kita. Walianna hadzal madha, dan juga karena pujian kepada diri kita sendiri, ya kita memuji diri kita sendiri, itu salah satu sebab lidukhulil ujub 'alaiha. Itu sebab ya penyakit ujub itu masuk ke dalam diri kita. Wa sababun lirriya, dan sebab untuk riya juga. Ya. Sebab untuk riya. Ya, dia untuk apa ngomong kalau ini saya itu paling rajin kalau ke masjid. Untuk apa? Ya. Sangat besar kemungkinannya ya ketika dia ingin menunjukkan riya. Ini dia ingin riya. Yang mana riya itu adalah muhbitun lil a'mal. Ya. Bisa menggugurkan amalan. Wal mu'min, dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ya mukmin, mahma jitahada fi fi'lil salihat, ya, bagaimanapun dia berusaha ya, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amalan-amalan yang saleh dan juga menjauhi hal-hal yang haram, namun tetap saja seseorang tersebut muqassiran, ya masih lalai, ya, masih banyak kekurangan-kekurangan, ya, dan wadzaliman li nafsihi, dan dia juga ya orang yang menzalimi dirinya. Ya. Wa in kanu Abu Bakar wa idza kana Abu Bakar, ya. Ya, kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya manusia terbaik setelah ya para nabi, ketika beliau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarkan ya, sebuah doa kepada beliau yang beliau ingin minta, ya, maka Nabi SAW mengajarkan satu doa. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya diri ini ya zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah ya, ampunilah diriku dengan ampunan ya dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Ya.
Lihat, fa kaifa sya'nu biman huwa dunah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an diajarkan oleh Nabi tentang doa ini untuk menyebutkan apa? Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Padahal kita ketahui bahwa beliau adalah manusia terbaik setelah para nabi, orang yang dijamin masuk surga. Namun ya, tetap beliau mengatakan inni zalamtu nafsi. Ya. Karena masih banyak ya kekurangan-kekurangan. Maka ketika Abu Bakar aja seperti ini, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang ya, levelnya di bawah Abu Bakar? Ya, maka tidak usah ya kemudian ya kita ya ujung ya. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah, dan ketika ya ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu an ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu ayat dari Al-Qur'an, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka merasa takut, merasa khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka kepada Rabb mereka itu kembali. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Wahai Nabi, apakah mereka ini orang-orang yang ya meminum khamr dan juga mencuri? Kenapa kok setelah mereka memberi kok malah khawatir? Baik, seharusnya ketika mereka memberi, bersedekah itu ya tenang. Tapi kok ini kata Allah mereka khawatir, hati mereka khawatir. Maka Aisyah bertanya, mereka ini apakah mereka ini peminum? Apakah mereka ini ya, orang-orang yang mencuri? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan seperti itu wahai anak perempuannya As-Siddiq. Ya, itu anak perempuannya Abu Bakar. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun mereka khawatir, takut kalau Allah enggak menerima amal-amal mereka. Jadi enggak perlu ujub. Ya, enggak perlu ujub. Wa qala Abdullah ibnu Abi Mulaikah ya, Tamulika rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, adraktu akthar min 30 sahabiyan. Saya ya, bertemu dengan lebih dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua yakhafuna nifaq ala nafsih. Mereka itu khawatir, mereka takut ya atas ya, kenifakan pada diri mereka sendiri. Ya. Enggak ada ujub. Padahal kita ketahui bagaimana amalan para sahabat. Semangat mereka di dalam beribadah. Namun ya, kata beliau, ya, mereka khawatir. Ya. Kalau mereka terjatuh kepada kemunafikan. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-mu'min, seorang yang beriman, jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang yang beriman itu mengumpulkan, menggabungkan antara kebaikan dan syafaqah, yaitu sifat hati-hati. Ya. Hati-hati, khawatir kalau nanti tidak diterima amalnya, ya, khawatir ya ditolak amalnya. Ya. Wal munafiq, sedangkan orang yang munafik,
ya, jama'a isaatan wa amnan. Orang yang munafik itu dia ya, menggabungkan ya, hal yang buruk dan juga rasa aman. Ya. Jadi dia tenang-tenang saja. Ya. Ya. Terkadang kita lihat orang ya dia bermaksiat, dia ini, namun ya dia seakan-akan ya, ngerasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri munafik. Kata Hasan Basri, orang munafik itu mengumpulkan ya keburukan dan rasa aman. Aman bahwa dia merasa bahwa ya tidak akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya berikutnya al-qa'idatul 'ashirah, ya, kaidah yang ke-10, yaitu ma'rifatun nafs, mengetahui diri kita, mengetahui jiwa kita. Wa mimma yatahattamu fi bab tazkiyatin nafs, salah satu keharusan ya di dalam bab tazkiyatun nafs, persucian jiwa, yaitu mengetahui hakikat jiwa kita. Ya. Wa ma'rifatu sifatiha, dan mengetahui sifat jiwa kita. Kenapa harus seperti itu? Ya. Agar memudahkan untuk al-i'tina biha, untuk melindungi jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Ya, wa ri'ayatiha, dan menjaga jiwa kita agar senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga agar senantiasa ketika terjangkit sesuatu hal yang buruk, satu penyakit, maka kita bisa dengan segera untuk mengobatinya. Ya. Banyak penyakit-penyakit jiwa yang senantiasa menyerang jiwa kita. Ketika kita mengetahui tentang sifat jiwa kita, ya, bagaimana hakikat jiwa kita, maka kita ya akan lebih mudah untuk mengobatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati jiwa ya di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an dengan 3 sifat. Ya, 3 sifat yang masyhurah wa ma'lumah, 3 sifat yang ya, sudah diketahui, ya, sudah masyhur. Ya, wa hadhihi sifat, dan 3 sifat ini raji'atun ila ahwalin nufus, itu kembalinya kepada kondisi jiwa. Apa saja? Yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang mantap terhadap keimanan. Ya. Jiwa yang mutmainnah, ya, itu adalah hiyallati itma'annat bil iman. Jiwa yang tenang dengan keimanan, jiwa yang mantap dengan keimanan, ya, dan juga dengan zikr, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa yang tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa yang tenang ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Orang-orang yang beriman, mereka yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan ya hati-hati mereka yang tenang, ya, memiliki hati-hati yang tenang dengan apa? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka memiliki jiwa yang tenang, ya, jiwa yang mantap, ya, dengan keimanan mereka, ya, dengan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, kembalilah, ya,
Kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu, radiyatan, ya, dengan penuh ridha, ya, dengan penuh kepuasan, mardiyah, dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Kayak ini yang pertama, ya, jiwa-jiwa yang mereka ketika taat, nah itu tenang, ya, jiwa-jiwa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya an-nafsu al-lawwamah, jiwa yang lawwamah. Apa itu jiwa lawwamah? Dia adalah jiwa yang talumu sahibaha ala fi'lil khata'. Ya, jiwa yang dia, ya, mencela, ya, pemiliknya ketika mengerjakan satu kesalahan, satu kemaksiatan, ya, atau taksir fil wajib, atau dia, ya, lalai terhadap kewajiban, ya, dia tidak, ya, baik dalam mengerjakan kewajiban, ya, ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Ya, dan aku bersumpah, ya, demi jiwa, dengan jiwa-jiwa yang menyesal. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya an-nafsu al-ammaratu bis-su, jiwa-jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka dia adalah jiwa yang, ya, tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramat, yang senantiasa mendorong pemilik jiwa tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang haram atau melakukan sebuah perbuatan dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan senantiasa membawanya kepada tempat-tempat yang mungkar, ya, dan juga tempat-tempat yang hina, ya. Dan jiwa seperti itu juga mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan juga perbuatan-perbuatan yang hina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa memerintahkan, ya, menyeru kepada keburukan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, saya kira cukup sampai di sini. Pembahasan yang terakhir ini belum selesai. Insyaallah kita bisa sambung pada pertemuan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala memberikan permisalan, contoh-contoh tentang, ya, sifat-sifat jiwa tadi. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.